tapi nggak kau lihat ditulis orangnya. Bukannya urusanku itu, yang ku baca ini yang ada di sini. Kenapa kau bahas agama orang lain? Sebab agamamu mencuri istilah-istilah Al-Quranku. Mencuri. Kau lihat nggak dicuri? Buktinya ada di dalam sini. Berdasar statementmu. Kalau Ada kamu tertulis, ada tertulis di sini, ada tertulis di dalam sini. Kecuali Tuhanmu sendiri ngomong itu dicuri orang Kristen itu yang tertulis di Al-Quran itu dari Injil. Meskipun tidak tertulis, begitu. Jangan mau agama. Tapi buktinya ada tertulis di dalam sini. Aku malu. Seharusnya lu sendiri malu. Di sini. Tertulis kamu di sini. Agamamu ya bahas agamamu lah, jangan bahas agama orang lain. Tertulis di sini. Kamu aja belum pernah ketemu sama Tuhanmu sendiri tapi mengeluarkan statement begini. Kalau ada agama pernah bertemu dengan Tuhannya, yang ditemui itu bukan Tuhan manusia yang pernah ditempeleng. Statementmu itu loh, agama statement begitu di agama lain. Kecuali Tuhanmu membisikkan dicuri orang Kristen itu. Ya oke. Ini ada bisikan sama lu. Kalau kau mau berdiskusinya kita. Lah, kan berdiskusi di sini kan aku tanya atas dasar apa. Tapi kalau kau mau merajunya kau di bawah pohon tomat. Lah, meraju aja di pohon tomat. Kan ku tanya tadi, pernah nggak kau percaya kamu sama Tuhanmu? Iya. Pernah nggak kau ketemu sama Tuhanmu? Enggak. Terus atas dasar apa Anda mengatakan Injil palsu, Yesus palsu? Kan itu statementku. Tidak nyambung. Tidak nyambung berbicara bertemu dengan Tuhan. Nyambung. Makanya dengan jangan membicarakan tentang Injil palsu. Kalau mikir pakai logika, jangan yang ditulis-tulis orang. Jadi ini apa rupanya ini Bible? Logika, jangan yang ditulis orang. Ini Bible ini apa ini? Lah, Bible. Makanya aku bilang agamamu Muslim, kenapa kau bahas Bible? Karena di dalam sini banyak istilah Islam dipakai. Islam dipakai. Lalu kau lihat nggak ditulis orangnya di situ? Ada tertulis di sini. Ada tertulis. Kau lihat nggak orangnya? Kenapa harus aku lihat menulis? Kenapa? Makanya jangan statement begitu. Kan udah aku bilang kita berbicara yang fakta dan kenyataan aja. Fakta. Sebab ada tertulis di sini. Kenapa pula aku harus melihat? Tapi sebabnya nggak kau lihat. Tertulis di sini. Udah aku bilang, kecuali kamu tadi ngomong Tuhanmu ngomong samamu, itu Al-Quran itu dicetak dari Injil itu, dicetak diambilin orang Kristen itu. Nah, ada Tuhan membisikkan kayak gitu sama ngomong. Nggak ada kan? Kayaknya memang takdirmu harus ke neraka. Sudah cocoknya kau dari tampangmu, cocoknya kau jadi penghuni. Meskipun kau cuma tukang parkir nanti di sana, tapi cocoknya aku tengok kau. Sebab tidak berjalannya otakmu. Kau tanya pula apakah aku melihat orang menulis Bible. Pau memang kau bah. Aduh, terlalu banyak perempuan-perempuan yang tidak pakai baju mengajak PK. Dipikirnya aku ini mungkin paranormal yang bisa mengetahui mana Injil palsu, mana Nabi palsu, mana Yesus palsu. Aku membaca dalil, bukannya meramal. Tertulisnya di buku ini. Halo, saudara, semangat sore. Halo, sudah makan orang kah hari ini? Hai, abang kumis beracun, siluman ubur-ubur, apa kabar? Tanjak nasi pulung, apa tuh? Naik di pamer kumis. Tiai Sumanto Anjo kawan-kawan, Susanti. Susanti Anjo Sumpah.
Halo, selamat sore. Sore. Selamat sore, Bang. Sore juga. Ini dari Batam tadi, Bang. Iya. Bang, selamat sore, Bang. Sore. Ya, salam sehat selalu, Bang ya. Terima kasih. Ya. Gimana? Hanya ingin tanya-tanya aja sih, Bang. Iya. Agama Buddha, Bang. Buddha. Silakan. Ingin bertanya tentang agama Islam. Ya. Tidak bermasuk apa-apa di sini gitu. Ya. Apa yang mau ditanya? Jaminannya apa? Kalau masuk Islam, kalau masuk Islam itu, Gimana? Gimana? apakah bisa dijamin selamat masuk surga? Kalau di Islam itu Bang, segala sesuatunya itu dijamin selamat. Namanya aja Islam. Islam artinya selamat. Di Islam itu diatur segala aspek kehidupan kita di bumi ini itu diatur untuk kita selamat. Mulai dari kita makan, cuci tangan supaya kita selamat dari kuman-kuman. Mulai dari kita tidur supaya kita berdoa dijauhkan dari bisikan-bisikan makhluk jahat. Apatah lagi kehidupan berikutnya. Namanya Islam aja itu selamat. Di dalam Al-Quran dijelaskan ayat Fussilat, surah Fussilat ayat 30. Begitu juga di data Al-Quranul Karim surah Al-Mu'minun. Dan banyak lagi ayat-ayat surat-surat dalam Al-Quran yang jaminannya itu tegas, paten dan tidak abu-abu. Contoh, dikatakan barang siapa yang menjaga solatnya, barang siapa yang menjaga amanah, jujur, menjaga diri untuk tidak berzinah, mereka adalah orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Mewarisi Bang, dan mereka kekal di dalamnya. Jadi pewaris kita. Jadi kalau kita mewarisi sesuatu, kita nggak bisa lagi diambil oleh orang lain, bukan? Karena itu warisan dari orang tua kita kepada kita. Yang namanya warisan, tidak ada satupun manusia yang bisa mengambil, karena itu adalah hak paten. Al-Quran surah Al-Mu'minun, data ayat 1 sampai ayat 11, orang-orang Islam itu adalah orang-orang yang dijamin ketika mereka tekun menjalankan apa yang menjadi aturan dalam Islam. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang Islam itu. Itu dalam Al-Quran. Jadi kitab sucinya yang menjamin Islamnya dan oknum yang menjalankan Islam. Jadi Islam itu hukum, yang menjalankan hukum itu disebut Muslim atau mukmin. Begitu. Begitu Bang ya. Iya. Kalau untuk saya kan saat ini kan Buddha, agama Buddha. Jadi saya ingin tanya tentang agama Islam untuk memahami gitu. Iya. Nah, seperti itu adanya. Kalau Islam itu ketundukan kepada pencipta langit dan bumi. Seperti itu. Jadi kami umat Islam itu memahami bahwa apa yang dilaksanakan kami sebagai umat Islam itu adalah bukti ketundukan kepada Tuhan. Seperti itu Bang. Ya. Ada apa kok seorang Buddha ingin bertanya Islam? Karena di sekitar saya sih semua Islam, kebanyakan. Oh gitu. Kebanyakan Iya, agama iya. Islam. Bagus. Bagus itu. Maka saya majukan untuk saya ingin tahu tentang lebih dalam gitu kan. Iya. Gitu. Tapi kalau boleh tanya nih sedikit terkait materi-materi pengajaran Buddha. Apakah saudara sendiri mendalami kitab suci Buddha itu? Belum mendalami. Oh.
Kalau mendalami sih kita bagus tanya-tanya juga tentang kitab Buddha terkait dengan adanya pemahaman di dalam Buddhisme itu. Ketika kita berbicara, orang-orang Budi atau Buddha berbicara tentang rahmat, berbicara tentang pengajaran yang ada, Mateya dan seterusnya dalam kitab Buddha itu nantinya apakah merujuk kepada seseorang yang kemudian di dalam iman kami umat Islam disebut Nabi Muhammad. Karena kalau kita membaca misalnya kitab apa itu yang disebut teman-teman Buddha, kitab Suci Timur, itu ada mereka membahas terkait dengan datangnya seorang yang mengajarkan tentang rahmat, yang mengajarkan tentang kasih. Seperti itu. Tapi kalau Anda tidak mendalami kitabnya juga, ya sulit juga kita mau mempertanyakan. Ya, begitulah Bang. Ya. Oke. Oke Bang. Makasih Bang Barangkali ya, oke Bang ya. siap. Makasih. Oke. Belajar lagi kita. Terima Siap. kasih. Ya, oke. Makasih Bang ya. Ya. Bagus ya. Bagus. Ya, seolah-olah oke lah. Yang diterang. Kita mau tanya jawab tentang Buddha, tapi dia juga tidak terlalu membaca apa yang menjadi kitab mereka. Jadi agak susah kalau kita pertanyakan nubuatan Nabi Muhammad di sana juga dia tidak bisa jawab. Jadi ya nantilah kita naikkan yang non Muslim juga dulu karena tema kita terkait dengan Injil yang katanya dia punya Injil. Nah, ini yang mau kita buktikan, betulkah yang kalian pegang itu asli, kan begitu. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Apa ini? Oh mama. Inilah kalau diaktifkan apa? Diaktifkan 18 tahunnya dinonaktifkan. Nah, anak SD, anak SMP minta PK banyak. Sudah gitu nggak pakai baju dalam. Gimana dong? Tidak diterima, kecewa pasti. Diterima yang dibawa pasti tertawa semua. Kan gitu. Iya, itu makanya kalau dilayani bahaya jadinya. Silakan teman-teman. Halo. Rahu. Agak tuh. Ayo non-muslim ajukan permintaan. Semangat sore. Semangat sore, saudara Kikiu. Semangat sore. Halo. Hai. Semangat sore, saudara Manik. Halo. Halo. Halo, saudara Manik. Hai. Hai. Koko dong. Semangat sore, Bang. Semangat sore. Selamat sore. Katolik, Protestan, Islam. Oke.
Ada yang ingin disampaikan? Semoga dipermudahkan urusan. Makasih. Ada lagi? Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara Sartono. Halo Bang Sartono, Katolik Protestan. Halo. Halo. Sartono. Sartono. Teman-teman kita ini banyak yang tidak ngerti tujuan komal ini dibuka. Sabar ya teman-teman ya. Lihat. Halo. Ya. Semangat sore. Sore. Ya. Katolik. Dari Katolik Bang. Ya bang. Katolik. Ya bang, Katolik. Buka kamera. Silakan. Oko dong. Betapa tersiksanya teman-teman kita ini. Pingin diskusi. Bahannya tak ada. Gak ada ilmu. Halo, Juma. Halo juga. Silakan buka kamera. Tujuan komamu ini Juma. Tujuan komamu ini apa dulu? Edukasi supaya orang paham ada Injil palsu gitu. Oke, kalau yang Arom menipu bagaimana Juma itu ajaran Muhammad bukan? Oh bukan, itu bukan Nabi Muhammad mengajarkan seperti itu. Berdusta dalam 3 hal, Arom itu bukannya ajaran Nabi. Oh itu tidak masuk kategori, justru dia murtadin itu ngaku pendeta. Halo, semangat sore. Sore, Katolik Bang, Protestan. Protestan. Silakan buka kamera. Enggak, saya sebentar aja bang, cuma mau nanya aja sebentar. Tidak bisa buka kamera juga. Nggak bisa bang, Hmm, belum bisa buka kamera. iya, pertanyaannya. Maaf nih bang, ini mau nanya kenapa Bang Juma ini tutup mulut terus? Karena saya diskusi dengan saudara kami Kristen. Begitu abangku. Apa hubungannya bang? Biasa ada aroma apa gitu, aroma lain-lain. Halo, selamat sore. Halo, sore Bang Suma. Sore, Katolik, Protestan, prot. Alhamdulillah Katolik. Oke, silakan buka kameranya. Belum bisa Bang Suma karena baru dibikin ini tadi malam. Silale miseng ini. Birahi miseng. Birahi lagi. Semua. Iyalah. Halo, selamat sore. Selamat sore Bang. Katolik. Aku Islam Bang dari Medan. Aku nggak suraya neng orang yang datang ini nggak bisa on cam. Membongak semua orang itu. Nggak Iya, terima aku orang Batak juga ya. Iya, Kalau ada kayak iya. gitu turunkan aja Bang. Nggak beres itu. Iya. Ya, akun baru berbohong aja itu. Aku orang Batak juga aku bisa juga ngomong kasar. Iya, mantap kali abang ini. Iya nggak betul itu Bang. Kok ada yang nggak bisa on cam turunkan aja. Banyak cerita dia itu. Baik, siap. Mereka. Oke Bang. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Aris Simanjuntak, semangat sore. Iya, semangat sore. Katolik Protestan. Protestan. Silakan buka kameranya abang. Kenapa bang? Buka kamera, kita diskusi.
Oh, ya diskusi aja bang. Harus buka kamera kalau di sini abangku. Silakan. Kenapa? Ya. Kenapa harus buka kamera? Iya dong, supaya kita tahu yang berbicara ini siapa. Kan udah jelas di situ namaku. Kenapa kan bisa aja dibuat palsu. Ya, palsu kenapa? Kok palsu? Gak menghargai orang tua lah kalau palsu. Buka aja bang, buka kameranya bang. Enggak, mau diskusi apa? Buka kamera. Jam berapa emang? Ya suruh aja tunggu dulu. Aku juga ikut. Buka kameranya. Diskusi aja. Penakut abang ini. Kok penakut sih? Ya, iya makanya buka. Masa ada orang Ya, mau Batak? enggak, mau Orang diskusi- Batak itu diskusi orang aja. berani. Enggak, diskusi aja. Kita orang Medan itu berani kawan. Jangan penakut. Jangan Buka. bawa Medan dan Batak. Diskusi aja. Ya itu kan namanya katanya pemberian orang tua si menjuntak. Iya, jangan bawa berani. Medan sama Batak. Diskusi aja. Aku Apa yang mau bilang didiskusikan? kita orang Medan itu pemberani. Kenapa buka kamera aja? Sekarang kutanya dengan dirimu Bang Juma. Ya, Muslim buka mana yang kamera. benar? Dirimu apa Muslim yang ku kenal? Buka kamera dulu. Enggak, itu aja dulu jawab. Oh, besok aja aku tanya setelah kau berani buka kamera. Dasar bujang 6. Bujang 6 itu artinya lembaran kertas rokok 6 lembar kalau orang sini bilang. Halo, semangat sore. Semangat. Katolik Bang. Protestan. Saya Muslim bang. Muslim. Iya. Wow, mantap sekali abang ini. Nanti aja bang ya. Halo. Halo. Teman-teman. Bujang 6 itu artinya apa sih? Kok orang-orang itu kalau marah selalu bilang gitu? Maksudnya apa itu, Sat? Kalau di sini kan kertas rokok, kertas tembakau. Halo. Halo. Halo, Bang. Halo. Kok bisa? Masa sih? Astagfirullahaladzim. Bang. Ngomong, Bang. Sebelum saya blokir. Kuhitung 3, ku blokir ini. Hampir saja. Ada apa bang? Katolik Protestan? Muslim. Mau ngapain? Enggak, cuma ikut nonton aja. Nonton kok di atas abang. Wah bang ini ngaco ah. Kasihan teman-teman kita bang yang lain. Oke, saya turun. Iya abangku sayangku. Dibawa aja bang ya. Duduk yang Kadang pula berat. kapale. Iya, wadampang iki selesurang. Kasina selesurang kuma lebih. Mandre ki olo. Ada to lupa cemel Cina ah. Makasih. Iya. Kamasih. Mapada sisa anak lolo Magkida ki jana menri olo kasi menri toy. Kamasih asit to malasan na tania. Lama rupa. Iya, katanya beliau naik mau mendukung katanya. Dia mau mendukung kita. Halo, selamat sore. Assalamualaikum, Bang Zuma. Waalaikum. Katolik Protestan. Saya Islam, Bang. Tapi ada pesan-pesan aja, Bang. Pesan-pesan dimulai. Ya, buat oten-oten jangan goblok lu. Gila lu. Itu aja Bang, makasih Bang. Assalamualaikum. Curang abang ini ah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan gitulah. Gak boleh gitunya.
Itu pekerjaan sia-sia itu abangku. Itu sama halnya kita, anjing, dasar lu anjing. Nggak boleh sia-sia, orang udah anjing dibilang anjing, sia-sia dong. Cuma buang-buang waktu abang ini. Nggak usah dibilangi. Halo, selamat sore. Sore. Katolik Protestan. Muslim bang. Ada apa? Penasaran kali mau naik ke atas abangku ini yang ganteng. Enggak bang, mau. Capek aku teman-teman, kalau aku harus kasar sama teman muslim ini, capek aku. Aku berdosa, nyakitin hati kalian. Ya, biarin aja, sampai mereka puas. Halo, selamat. Bang Zuma. Ya, Katolik Protestan. Saya tadi malam Bang Zuma, tapi kayaknya sebentar malam ini, sore ini saya nggak bisa diskusi, tapi saya ingin membuat tesis saya terkait konsep ketuhanan, dan mungkin sebentar malam saya bisa gabung Bang Zuma. Jadi saya ingin buat rangkuman teori untuk membantah konsep ketuhanan itu Bang. Boleh, silakan hadir. Iya Bang, saya lagi buat tesis terkait kemarin, soalnya tadi malam itu saya masih kurang karena berdasarkan pemahaman saya yang ada saat malam itu saja Bang. Oke, baik Bang, baik. Oke, Bang. Kita tunggu ya Bang ya, makasih ya. Ya Bangku. Oke. Halo saudara, selamat sore. Halo. Weh Juma, kuda cuki pangana Juma, pendo pangana. Diskusi aja kita bang. Bapak kau diskusi macam betul lah Tuan Juma. Buka masker Pak. Bapak Jangan gitu lah. Buka masker Juma. Jangan ada foto Tuan emosi. Gaur ya, ada foto Tuan Gaur ya. Ada Diskusi Masa gitu. nggak buka masker kenapa? Bau. Langsung nggak buka masker. Kenapa Juma? Karena saya Malu. diskusi dengan yang makan Malu, babi gigi bang. tonggos. Aromanya Malu, gigi bau. tonggos, coba. Ada Malu gigi tonggos. Coba jelaskan dulu. Jangan berusaha 3 hal kau. Diskusi sama Iya, orang diskusi. makan babi bau, Kenapa? aromanya sampai Kenapa? sini bang. Hah? Buka coba Aromanya malu sampai gigi tonggos. sini. Aromanya sampai sini. Ada gak foto Maklum Tuan? ya. Malu kau. Tuhan kok dipoto? Tuhan kok dipoto? Itu Tuhan atau artis? Foto babi aja Tuan Gaur begini. Aduh, diskusi, ayo diskusi, jangan marah. Saya maklum bahwa kebenaran yang saya sampaikan itu memang menyakiti hati kalian. Saya mohon Jangan berusaha 3 maaf. hal. Tapi mau kayak mana lagi, kebenaran itu harus saya sampaikan supaya Iya, kalian itu malu bisa gitu, selamat. Ya, Malu. mudah-mudahan dapat Malu kok, Juma. hidayah. Keturunan Iya, kalian malu kok bisa 3 masuk gigi Islam, tonggos. dapat hidayah kan begitu. Malu kau ngapain masuk Islam? Giginya Begitu, tonggos. kawan. Coba. Buka dulu Jadi, biar diskusi kita. Buka. Saya begitu memahami kok Coba betapa kenapa? sakitnya Malu hati gigi tonggos. kalian Malu. dengan hadirnya saya di Biar kita jelas dulu. sosmed, Jangan berusaha 3 meluruskan hal kau. apa yang kalian imani, ya. Apa yang kau meluruskan? Dan apa yang saya sampaikan itu kan berdata di dalam Bible kan lengkap dalilnya. Contoh misalnya terkait dengan Injil palsu, kan dalilnya ada. Buka masker kau palsu. Saya sampaikan, Buka masker. Coba saya buka sampaikan masker, di biar nggak palsu. sosmed, banyak orang yang mendengarkan, Coba. banyak orang yang Coba. memahami, Buka dulu maskermu, biar tahu kita banyak nggak orang yang tahu. tersadarkan, Coba, malu, gitu. gigi tonggos gitu. Jadi saya Coba maklum. buka dulu biar kau ketahuan nggak palsu. Kalau kalian Coba kau buka sakit maskermu, coba. dengan penyampaian saya itu, Iya, coba kau buka Gitu. maskermu. Kau sakit kau buka karena masker. Sakit dengan kau. adanya orang-orang yang mendengarkan penjelasan saya dengan akal sehat, mereka bisa jadi keluar dari agama Anda, dan itu mengurangi omset kan gitu. Ada takut. Mengurangi omset kan kalau misalnya banyak yang mualaf akibat dari penjelasan saya kan gitu. Jadi perpuluhan berkurang kalau saya menjelaskan hal-hal yang menjadi tolak ukur kebenaran sendiri.
Bayangkan kalau dalam 1 bulan orang masuk gereja itu berkurang sampai 3% sebulan. Omset berkurang, omset. Berkurang omset kan gitu. 1 bulan syahadat sampai 4-5 orang. Belum lagi yang syahadat tanpa melalui bimbingan Bang Suma kan, akibat dari penjelasan yang saya uraikan. Jadi kalau kalian sakit hati dengan penjelasan saya itu ya wajar. Wajarlah. Kalian tersakiti dengan penjelasan saya ya. Maafkan saya gitu. Itu harus terjadi memang. Kebenaran itu harus disampaikan. Saya sadar kok kalian tersakiti kan. Kalian sangat emosi. Kalian sangat kesal sekali. Kalian pokoknya jengkel sekali. Pingin rasanya kalian itu membunuh Bang Suma, pingin kalian itu melenyapkan Bang Suma dari bumi ini. Karena dengan adanya Bang Suma, omset berkurang. Berkurang omsetnya. Iya kan? Hancur perpuluhan dengan adanya saya menjelaskan, menguraikan kan gitu. Jadi sakit hati. Jadinya yang ada merana, sengsara. Karena apa yang saya sampaikan itu ya sangat menyakiti. Sangat menyakiti kalian gitu. Tapi mau mana lagi, kebenaran itu harus saya sampaikan. Karena kalau bukan kalian, mana tahu anak-anak kalian kan begitu. Mana tahu kalian bisa mendapatkan hidayah, anak-anak kalian bisa mendapatkan hidayah kan gitu. Yang pada intinya ya mau tidak mau kalian harus menerima itu semua. Karena dasar saya menguraikan kebenaran itu Bible itu sendiri kan gitu. Iya kan? Jadi mau tidak mau ya kalian harus menerima. Karena kebenaran itu tidak akan pernah dikalahkan. Tidak ada kebenaran yang bisa di atas muka bumi ini itu hilang oleh karena kesesatan kan gitu. Itu fakta Bang. Ya. Jadi maafkan saya kalau kalian tersakiti dengan kebenaran yang saya uraikan. Saya ngerti kok, saya maklum. Saya tahu kalian sangat dendam. Kalian tidak bisa tidur. Kencing pun kalian itu tidak bisa tertahan. Bahkan kentut pun sekali sebulan ya kalian kentut gara-gara menahan rasa sakit akan kebenaran yang aku sampaikan. Bahkan setiap ngomong sama bini-bini kalian kan kalian lalu mukul, menempeleng gitu. Gara-gara emosi yang tak tertahan lagi sehingga pelampiasannya ke bini, ke anak, ke tetangga. Tapi ya saya tidak bisa berhenti kawan, saya harus tetap menjalankan misi penyelamatan. Mau tidak mau kalian harus saya selamatkan kan gitu. Saya tidak ingin membiarkan kalian menyembah Tuhan yang pernah ditempeleng sama orang Yahudi. Saya tidak tega melihat kalian sepanjang hari cuman menyembah manusia yang pernah ditempeleng sama orang Yahudi. Kalian merasa pintar, merasa cerdas, tapi kalian tidak sadar kenapa bisa kalian menyembah, menuhankan orang-orang yang pernah ditempeleng sama orang Yahudi. Karena itulah saya kasihan, makanya saya hadir di sini untuk menyadarkan kalian bahwa tidak benar itu menyembah manusia yang pernah ditempeleng sama orang Yahudi, pernah diludahin mukanya kau sembah.
Jadi ketika kebenaran yang kusampaikan itu menyakiti hati kalian, membuat omset berkurang, janganlah sakit hati. Iya kan? Aku tahu kalian dendam sama aku. Aku tahu. Aku tahu kalian merencanakan sesuatu yang jahat untukku. Aku tahu. Tapi aku tidak akan pernah mundur selangkah pun, kawan. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kalian. Masakan kalian memperbodoh diri menyembah sesuatu yang pernah ditempeleng sama orang Yahudi? Mending kau menyembah kambing daripada kau menyembah orang yang pernah ditempeleng. Aduh, parah sekali. Parah sekali. Saya masih ingat waktu dulu ya, waktu saya masih di kader di kampus. Waktu kita jadi senior, waktu itu banyak maba masuk kampus, diajari mereka untuk saling tempeleng jam 1 siang di lapangan panas-panas. Jadi yang mahasiswa semuanya saling berhadapan kan. Jadi tangan kanan tangannya mahasiswa yang satu masuk diselipkan ke ketek begini. Yang tangannya juga jadi saling sama-sama masuk ke ketek. Habis itu kita hitung 1, 2, 3 gosok sampai panas, cepat gosok, cabut tangan, dak. Udah gitu disuruh tampar yang di depannya, tepak. Aku ingat kali itu. Ini sekarang Anda justru menyembah orang yang ditempeleng. Ayah mana? Jadi kalau kalian itu tersakiti, saya maklum gitu, maklum sekali. Saya kasihan kalian ini, sangat kasihan. Paling juga bentar-bentar lagi nih. Kasihan kali, tersakiti. Ya, di rumah ibadah mereka curhat, bahas Bang Suma. Apanya harus kita lakukan? Sama seperti orang Yahudi, ketika Yesus melakukan banyak mujizat, mereka bersepakat bagaimana caranya menghilangkan Yesus. Nah, begini juga kalian. Gimana caranya supaya Bang Suma ini berhenti ya? Dia membuat kita kemudian perekonomian menurun, omset kemudian berkurang. Gara-gara apa? Gara-gara Bang Suma bongkar-bongkar. Jadi Bang Suma Apa maka bongkar? orang yang tadinya cuma datang, dinyanyikan, dikasih musik, mereka mabuk agama, lalu kemudian membayar setiap bulan. Sekarang nggak mau datang lagi setelah mendengarkan Bang Suma. Mereka jadi malas, ditelepon. Kenapa nggak pernah lagi datang? Ini hari ibadah. Ah, malas Pak. Kayaknya yang disampaikan Bang Suma itu benar. Jadi mau apa? Nanti aja lah Pak, usaha juga lagi turun ini omsetnya. Ini kok sudah 2 bulan nunggak? Enggak deh Pak, aku lagi turun semangat. Kenapa? Masa kita menyembah sesuatu yang sudah ditempeleng Pak? Wah, malas aku katanya. Oh, udah turun dia. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Semangat Om Juma. Selalu semangat. Cuman omset menurun. Gimana itu? Banyak yang pindah. Menurun sudah kita punya omset. Halo, adiknya Rambo. Selamat sore. Halo. Ada lombok biji kah? Halo, yang baru naik. Halo. Halo juga.
Assalamualaikum Bang semua. Waalaikumsalam, tantenya Tarsan. Apa kabar? Silakan saudara-saudara non-muslim ajukan permintaan, naik kita diskusi. Halo. Halo saudara-saudara. Hai. Hai kumpulan orang-orang kaya yang pura-pura miskin, apa kabar? Hai. Halo saudaraku yang paling ganteng saat SMA. Cuman karena kena petir makanya begini jadinya sekarang. Apa kabar kalian? Kenapa orang-orang ini naik turun? Halo. Aja mau pesuki. Iya, mah gitu. Umpalarwi nasabana pendetai. berkurang Pak Haji. Iya. Cocok itu Bang. Bah, tabe. Halo, selamat sore. Selamat sore. Iya, ya. Sahabatku yang hidup di abad ke-7. Apa kabar sore ini, Bang? Baik. Katolik, Protestan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, selamat berjuang Panglima. Siap, terima kasih. Dari Katolik, Bang? Protestan. Silakan buka kameranya, Abang, silakan. Gak bisa. Kenapa? Flowernya belum banyak. Oh gitu. Iya. Terima kasih, saya sudah dinaikkan, Bang. Turun dia. Halo kawan, selamat sore. Selamat sore. Iya, kawanku pengusaha gigi palsu, apa kabar? Baik. Mana yang punya Tuhan yang ditempeleng? Suruh naik Bang. Janganlah bikin orang sakit, tidak bagus begitu. Aduh abangku ini, jangan gitulah. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore, Pak. Selamat siap. Agama apa, Abang? Islam. Ya, apa yang ingin disampaikan? Saya tidak sependapat dengan cara Anda. Boleh. Lanjut, Bang. Jangan diturunkan, biarkan dia ngomong. Naik lagi, Bang, naik lagi. Saya tahu memang banyak yang tidak suka dengan cara saya. Itulah saya. Saya asing di antara kalian. Silakan, Bang, silakan. Jadi gini, silakan. coba biar berimbang. Siap. Ganti judulmu itu dengan judul misalkan, apakah Al-Quran itu firman Allah atau karangan Muhammad gitu. Terus? Ya jangan Islam terus loh. Malah saya itu curiga Anda itu bukan Muslim sebenarnya, karena Anda itu lebih paham Bible daripada Al-Quran. Oh gitu. Iya. Terus. Ya gitu aja gitu loh. Makanya cuman gitu doang. Dari debatmu itu hanya sumpah serapah gitu kan. Oh iya. Dan itu merugikan ke Islam. Oh gitu. Iya. Terus Bang, terus. Ya gitu maksud saya. Karena coba misalkan ada pertanyaan. Boleh. Buka kamera dulu. Kalau Al-Quran itu adalah firman Tuhan. Buka kamera dulu, Bang. Silakan. Dan Anda menurut saya itu lebih ada pernyataan yang kontradiktif interminis. Contohnya begini. Saya masih boleh buka Pak kamera. mengatakan begini.
Boleh buka kamera kah? Buka kamera dulu dong bang, biar kita saling kenal. Gitu. Mana tahu bapak abang ini bisa jadi guru saya nanti. Kan begitu. Bisa tukaran nomor kita. Saya berguru sama abang kan gitu. Buka kameranya bang, nggak apa-apa. Silakan. Orang yang memberikan masukan, orang yang memberikan wejangan itu derajatnya pasti jauh lebih tinggi daripada yang memberikan wejangan. Terima kasih sudah hadir di sini memberikan nasihat kepada saya kan gitu abangku. Silakan buka kamera biar ilmunya itu lebih sahih lagi. Silakan supaya berkah ilmu. Hah? Ayo buka kameranya abangku. Silakan. Buka kamera, mic-nya tertutup pula tuh mic-nya abang. Buka maskernya. Buka kamera dulu silakan. Buka maskernya, ayo kita sama-sama buka. Kenapa harus Anda menyerang saya secara pribadi harus masker? Saya nggak nyerang pribadi. Anda kan mau memperbaiki kan gitu tujuannya kan ya. Saya tidak menyerang secara personal, bro. Iya, tapi kenapa harus masker saya dibuka? Loh, kalau Anda mensyaratkan saya harus buka kamera, ini komal saya kan bang. Kan berimbang begitu loh bang. Ini kan komal saya, Anda kan tamu di sini. Loh enggak, tapi implikasinya kan bukan hanya untuk Anda. Saya tahu Anda cari makan kan, buka komal beginian. Anda juga buka donatur. Iya kan? Iya. Mana ada sekolah apologet Islam itu nggak ada. Nggak ada. Saya sampai magister itu tidak ada begitu loh. Iya. Abang magisternya ambil ini apa? Konsentrasinya apa? Loh, saya pendidikan. Pendidikan. Pendidikan apa abang ini? Ya pendidikan Islam, pendidikan. Ya, pendidikan Islam. Dan itu tidak penting gitu loh. Ayo Pak Zuma buka kameranya. Iya, abang sendiri buka dulu. Tapi buka maskernya. Nah, silakan Anda buka. Buka ada kameranya. Nanti maskernya. Itu abang kenapa ini... saya anti dengan Anda itu? Menurut saya itu Anda itu pengecut. Terus Anda caci-caci keyakinan dan agama orang lain, tapi Anda Anda benci sama saya, tapi saya tidak kenal Anda siapa? Berarti Anda menghabiskan waktu mikirin saya, tapi saya sendiri tidak pernah mikirin Anda. Sedihnya itu di situ. Aku terkadang sedih bang. Anda sibuk memikirkan saya, benci saya, tapi saya tidak kenal abang. Saya tidurnya nyenyak, makannya nyenyak, tidak ada kebencian sama abang, tidak ada risaunya saya ke abang, tapi abang sibuk habiskan waktu benci saya. Aduh, kasihan abang ini. Aduh, saya itu hanya ingin kalian. Diskusinya itu yang kasihan kali abang ini. Aduh, belum lagi keinginan mau diskusi sama aku, sementara saya merasa nggak level dengan abang. Gimana itu ya? Aduh, kasihan kali abang ini. Kasihan apanya? Kasihan. Saya itu kasihan. Anda sibuk mikirkan saya, benci sama saya, nggak suka tandanya sama kamu saya, tidak dendam sama merepresentasikan saya, Islam, kemudian apapun itu. Tapi saya sendiri nggak Pak kenal Zuma abang ini. tidak Saya merepresentasikan tidak kenal Islam, abang, tidak saya mengatakan apologi tidak Islam. kenal Anda Yang ini siapa gitu loh. Anda siapa, dari mana? Makanya menurut saya Anda itu merugikan Islam, Zuma. Lalu kemudian Anda itu sibuk mikirin saya, benci sama saya, kasihan kali Zuma, ya bang. saya itu jualan, Zuma, jualan barang saya. Masya Allah. Saya itu kasihan sama kamu, itu jualan agama gitu. Ujung-ujungnya buka donatur. Kodong, kasihan kali. Beneran. Sibuk mikirin saya. Saya sibuk kaya, Zuma. membenci saya. Terus kemudian saya sendiri tidak pernah pikir Anda ini siapa gitu loh. Iya, makanya ngapain Anda kasihan sama saya? Sedihnya Saya itu di situ.
Anda Saya prihatin itu sama prihatin saya, karena kemudian ada Anda di abad- mikirin saya, kemudian abad Anda ini benci ke sudah saya, 2026 kemudian itu masih habiskan ada orang waktu percaya untuk kayak kamu saya, gitu loh. kemudian semuanya untuk saya. Sementara saya Dan sendiri anehnya itu bebas ada tuh yang percaya tidak gitu. pernah merasa berpikir dan mengenal Anda. Itu kasihannya itu di situ, Bang. Kasihannya Ngapain itu di kasihan? situ. Anda sibuk mikirkan saya. Zuma, gini. Khawatir, gelisah, tidak bisa Coba makan, nggak judulmu nyenyak itu tidur. balik dan jawab Kemudian pertanyaan saya. saya sendiri tidak pernah mikirkan Kalau mau Anda debat jangan siapa, gitu loh. Anda mau ngapain, Anda mau kayak mana. Aku nggak pernah mikirin abang. Zuma ini sebenarnya dia itu Kasihannya itu di Injilisme situ. gitu loh kan. Bibelisme dia. Lucunya di situ, kawan-kawan. Ayo Kita nggak lah, pernah nggak usah gitu mikirin. loh. Ayo diskusi aja. Nggak Ayo. pernah mikirin orang ini. Saya tantang kamu Nggak loh. pernah kenal orang ini. Mau debat Dia kitab sibuk kuning nggak apa-apa. sendiri, sibuk sendiri, cari Enggak. tantangan sendiri, ngangkat diri sendiri, sok Jadi paten gini. sendiri. Sementara dunia apologet tidak mengenal dirinya, kita pun tidak tahu dia siapa. Apakah Jadi gini, dia Zuma. orang benar atau tidak? Saya itu hanya Kita nggak prihatin ngerti. atas Nah, implikasi atas mana perbuatanmu tahu itu. dia ini orang yang selalu KDRT, suka selingkuh. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Saya Suka pengusaha, korupsi. Bang Zuma. Iya kan? Saya Siapa itu nggak tahu dia cari ini adalah makan lewat tukang TikTok, jualan agama, bro. menerima barang-barang hasil curian. Sumpah, Zuma. Ya kita nggak tahu, kita tidak Saya kenal lagi di mobil Anda sekarang. siapa. Nggak tahu. Ya memang saya miskin, saya tidak punya harta apa-apa, tapi saya nggak pernah mikirin abang gitu loh. Jadi gini loh, maksud saya gini. Saya Kamu memang jangan orang kasihan ke tak saya. ada. Ya, Tapi yang nggak saya usah kasihan ke itu, saya. saya tidak pernah mikirkan Anda. Saya tidak pernah kenal Anda sedetik pun. Kenapa tidak ada saya dalam ngomong hidup begini? saya. Tidak Karena pernah saya kenal punya Anda, kewajiban tidak pernah sebagai mikirkan seorang Anda, Muslim. Kan gitu kan Ada aneh orang rasanya. yang hanya Sibuk membawa dampak yang negatif. sendiri. Wala tafarraqu itu Sibuk di Al-Qur'an itu sendiri. ada seperti itu. tuh. Tidak ada kemudian saya pernah berpikir Enggak. tentang orang ini. Sekarang saya tanya, Dia para habiskan apologet waktunya muslim ini, untuk memikirkan kemudian mereka apa ini yang terkait dengan berdakwah saya sendiri. Kan atas keinginan lucu. Nabi yang mana gitu loh. Lucu sekali. Saya tidak pernah Menurut tahu saya siapa orang-orang ini dia. adalah yang mengganggu kerukunan antar agama itu. Dia mau cari panggung tapi tidak ada panggungnya. Mau cari jamaah Makanya, tapi tidak ada Zuma jamaahnya. ini ya kalau diajak Iya toh, berdebat lulusan dengan orang yang S2 paham tapi dia pendidikan logika, tapi tidak nggak ada mungkin mau dia. muridnya. Dia Jadi ngajar mereka di itu mana diajak kita ke ranah tidak nyinyiran tahu. gitu kan. Siapa muridnya, santrinya tidak ada. Gini Mau aja cari lah. panggung tapi tidak bisa. Coba jawab. Mau cari pansos tapi Jawab tidak ada yang pertanyaan saya peduli sama dia. Dia mau dikenal kayak saya tapi dia tidak ada punya apa-apa, nyalinya nggak ada. Dia Loh, saya ini bikin sudah medan di perang Komalmo, sendiri. bro. Tak ada. Kamu jangan Dia nyerocos. Ayo mengatakan buka. saya ini Buka adalah saja. seorang sarjana, saya ini adalah seorang magister, saya ini. Tapi apa arti sebuah itu semua kalau tidak ada yang ngangkat? Jadi gini Zuma, Kan kamu jawab kesian. saja. Saya Buktikan sendiri ke saya direndahin, kalau Al-Quran sendiri itu dimaki-maki, adalah, ya, disepelehin, firman dibilangin Allah, cari bukan duit dan karangan seterusnya. Tapi setiap saya live Begitu juga loh. ribuan bahkan puluhan ribu orang yang datang nonton. Dia nggak ada orang kenal satu orang pun. Jangan-jangan istrinya pun tak suka sama dia. Karena dalam ilmu psikologi orang seperti ini orang dibenci sama keluarga. Beginilah kawan. Jadi Zuma ini tidak mungkin mau berdebat anak-anaknya. kalau ketemu dengan orang yang logis. Karena dibenci oleh keluarga besarnya. Tidak mungkin mau dia. Kenapa saya Makanya dia katakan kan hanya demikian? nyerocos saja begini. Adab di Beginilah. dalam Islam itu, kalau kita berbicara mengenai adab, sesama Islam itu ada tempatnya untuk menasihati sesama Muslim ketika dia bersalah, Tidak ketika boleh dia keliru. ngomong masalah Itu agama, bro. adab. Tidak Itu usah beragama adab. untuk menghargai orang. Ketika Ya. kemudian kita ingin Nggak usah menasihati menjadi saudara seorang Muslim. Muslim, ada adabnya. Tapi orang ini nggak tahu, tidak ngerti adab dia. Zuma, saya tahu kamu. Iblis Jangan bicara itu, adab kamu. Iblis itu pintar, lebih pintar dari ente. Iblis, tapi sombong. Dia merasa dirinya itu lebih hebat dari Adam. Dia merasa Yang lebih di sombong itu atas. kamu, Suma. Jadi dia
Datang-datang Kamu itu sombong, nasehatin orang tapi Kelongan caranya gitu. salah. Masuk di komal di depan musuh ditegur. Harusnya kalau orang baik dipanggil, di DM, minta nomor HP, komunikasi, nasehatin, ini yang salah saudara Suma. Biar bagaimanapun saya Muslim, saya umatnya Nabi Muhammad. Tapi dicoba dipermalukan di depan umum. Apa maksudnya? Karena dia ingin mengangkat dirinya. Orang ini ingin mengangkat dirinya, orang ini ingin pansos Kamu supaya kebanyakan, dikenal. Kebanyakan Makanya mencaci tadi agama saya orang ingin kamu. bantu. Saya ingin bantu tadinya. Silakan buka kamera biar kusuruh orang-orang di sini kenal Anda. Kan itu tujuannya, ingin dikenal. Ini aja kok Zuma. Ganti saja Apa? itu judulnya. Jawab Oh iya, tunggu. biar orang-orang dan pemirsa Ingin yang ada di Komar ini dikenal, paham. ingin diketahui dan seterusnya. Tapi faktanya adab nggak ada akhlaknya. Seorang Muslim menegur Muslim itu bukan begitu caranya. Saya masih kawan. lo. Biar bagaimanapun saya umatnya Nabi Muhammad loh. Saya umatnya Nabi Muhammad. Saya buka kamera. Akhlak sebagai seorang Muslim itu bukan begini caranya. Kalau Anda merasa lebih ilmunya lebih di atas, ya, guru-guru saya jauh ilmunya dari Anda. Tapi cara mereka menegurnya saya itu tidak seperti ini. Karena dengan Anda melakukan hal seperti ini, jutaan umat Islam Anda sakiti. Oke lah, ilmu Anda lebih di atas dari saya. Anda pintar, Anda pengusaha, Anda orang kaya. Tapi bukankah di sisi diam dulu. Di sisi lain kan Anda punya pengetahuan bagaimana memperlakukan seorang Muslim di depan umum. Ya kan? Harusnya Anda DM, minta ke orang-orang api yang lain, minta nomor HP Bang Zuma, lalu kemudian telepon Bang Zuma. Tapi apa yang Anda lakukan? Seperti ini. Kenapa? Karena sebenarnya Anda yang ingin gantian tampil. Zuma. Kamu tahu Anda kan yang ingin ketika berdebat itu pansos. kayak apa? Anda ingin kemudian dikenal orang tapi kalau nggak saya punya pansos, medan Zuma, saya tempur. buka ngomal kayak kamu, buka kamera gitu. Aduh, padahal. Iya sayang. Sebentar lagi. Begitu bro. Jadi kalau Coba, Anda itu merasa jawab, pintar, Zuma. silakan Jawab saja. Anda buka. Dengar. Kalau ini nasihat saya buat Anda. Kalau Anda Saya itu mau buka memiliki kamera. dengar, enggak perlu, Kalau enggak kamu perlu. buka masker. Tidak perlu. Ya. Saya hanya ingin mengatakan kepada saudara, habis ini Anda buka komal, saya ingin tahu bagaimana cara Anda mengajak saudara-saudara non-muslim, para penghujat Islam yang memfitnah Nabi Muhammad, memfitnah Allah, dan membuat gerakan-gerakan memurtadkan umat Islam di Indonesia ini. Saya cuma ingin tahu apa yang Anda lakukan. Sudah sejauh mana gerakan yang Anda lakukan? Dasar saya sangat jelas. Hanya ingin mengatakan faqatilu auliya asyaitan. Itu aja. Tapi kalau cara Anda ini merasa Anda lebih benar, saya tunggu Anda buka komal. Oke? Saya tunggu Anda buka komal. Saya ingin lihat seperti apa cara Anda kemudian menangani para penghujat-penghujat Islam. Oke? Oke kawan? Saya tunggu ya. Nanti kau buka komal. Jadi gini Zuma. Tunggu. Nanti kamu buka komal. Ini lo gantian, masa kamu terus yang ngomong? Saya tidak nggak mau mungkin dengar. buat komal. Saya tidak mau dengar Anda. Saya tidak sedang ingin mendengar Anda. Oke? Yang menghujat agama orang lain Saya itu kamu. menunggu. Oke. Saya ada. menunggu. Oke. Kamu tuh yang Saya membuat menunggu melonggar Anda kerukunan buka beragama kamera. Saya menunggu Anda Anda buka komal. Saya mau lihat di sosial media, ya, seperti apa cara Anda mengaplikasikan ilmu Anda terhadap para penghujat Islam, para penghujat Nabi, dan mereka yang kemudian menggalakkan gerakan kristenisasi untuk memurtadkan anak bangsa. Oke, habis itu saya contohi Anda. Oh, ini yang Islam dicontohkan itu apa? tidak perlu dibela. Contoh Islam yang itu tidak perlu dilakukan. dibela. Contoh yang Saya tidak dilakukan pernah melihat oleh saudara atau saya ini, mendengar oh begini. saudara-saudara Muslim, saudara-saudara Kristen itu menghujat Islam. Sehingga Yang ada itu ketika judul-judul dari saya para apologet itu. melihat
yang menghina agama ini orang yang lain. benar. Cara-cara yang Nggak ada, dilakukan mana ada. seperti ini adanya. Kita itu populasinya Kita terbanyak kan di mencontoh. Indonesia ini. Kita Nggak ada. mencontoh seperti Nggak apa ada. yang Anda lakukan gitu. Jadi Kamu lihat aja. biarkan saya dengan cara saya. Kan bukan kamu yang kasih makan Itu saya toh. konsekuensi kamu kalau Makanya saya sudah makanya jangan kubilang. baper kalau ada orang muslim Saya enggak, yang menentang caramu. Saya Ya sudah, gitu tidak aja. baper. Malah saya ngangkat Anda bukan? Saya tidak merendahkan Anda. Saya ngangkat Anda memang pintar, Anda memang kaya, Anda pengusaha, Saya Anda ngomong begitu berilmu. karena Kan Anda saya merasa angkat. kasihan ke saya. Saya Nggak usah angkat kasihani Anda. saya, gitu loh maksud saya. Saya kasihannya karena Anda Saya sibuk mikirkan tidak cari saya. makan di sini. Anda Makanya saya sibuk ngomong mikirkan begitu. saya, makanya saya kasihan sama Anda. Nggak usah kasihan saya. Ya karena Anda mikirkan saya. Anda sibuk Saya mikirin. tidak Anda memikirkan membenci. Anda secara Loh, personal, tadi Anda Zuma. katakan saya Saya membenci ngomong cara Anda. begini itu karena saya saya membenci merasa cara risih. Anda. Saya tidak suka Ada cara Anda. orang Yang saya mengatasnamakan kasihan Islam, itu gitu. membawa-bawa agama saya. Yang saya kasihan itu untuk di situ. membuat Oke? tengkar sama agama orang lain. Nggak boleh Sekarang, begitu. Saya tanya, kamu sekarang itu kalau Anda mendakwahkan merasa bahwa ajaran apa Nabi yang mana? saya lakukan itu salah, kan buatlah yang benar itu seperti apa, kan begitu. Kasih contoh yang benar dakwah itu kayak bro, mana. ya, mau dakwah itu ada metodologi dakwah. Silakan dengan metode yang Anda gunakan. Saya dengan cara saya. Kalau saya melihat Begitu. Anda itu bukan pembela Islam. Ya terserah Anda penilaian itu menghujat Anda. agama orang lain. Terserah penilaian Anda. Saya boleh tidak akan begitu. pernah Kita bisa. ini hidup di Indonesia. Terserah. Saya tidak akan mungkin mau Anda warnai. Ya ini sudah. warna saya. Kalau Anda ini tetap metode saya. bersekutu dengan Tetap saya, seperti meskipun itu, pedang ya di sini, sudah, itu meskipun pedang di konsekuensi sini. kamu, gitu loh. Meskipun pedang di sini, tidak akan ada yang bisa menghentikan jadi saya. nanti hanya Catat menimbulkan itu. orang-orang yang mabuk agama. Urusanmu. Orang yang mabuk agama. Itu Tahu nggak bukan mabuk agama itu kayak tugasmu. apa? Bukan Orang tugasmu. mabuk agama itu ada aparat yang yang ngebom menilai, gitu, Pak. ada Membunuh, aparat menghalalkan keamanan yang darah. menilai, ada Nggak negara boleh, yang menilai itu. Di Indonesia Bahkan ini tidak terkadang ada orang kafir yang harus diperangi. Bukan dikenal, bukan kafir justru harbi di yang Indonesia ini. dikenal menggunakan Nggak ada. kopiah yang jidatnya hitam. Justru itu yang dikenal selalu melakukan propaganda di negara ini, bukan? Loh, iya, karena sama yang dengan so orang-orang kayak kamu. ustad, yang so alim, yang so ustad, so paling ilmu, so paling benar. Kamu itu yang setara biasanya- dengan mereka. Mereka yang apa yang seperti itu, dikerjakan paling benar. yang gitu loh. seperti itu yang biasanya melakukan dibandingkan saya yang terang-terang melakukan perlawanan terhadap mereka para penghujat agamaku. Daripada yang Coba diam-diam sebutkan. merakit, Agama daripada yang mana, diam-diam merakit, orang yang mana, kelompok mana yang menghujat merakit, Islam itu? diam-diam merakit dan seterusnya. Jangan-jangan Nggak itu ada kelompokmu. yang merendahkan Islam itu. Jangan-jangan itu kelompok. Yang merendahkan Islam itu adalah orang Islam sendiri yang banyak. Ya itulah kamu mungkin. Kau yang merendahkan Islam. Loh, dari mana saya dianggap merendahkan? Sekarang berapa ribu umat Islam di sini yang menonton dan mendukung saya? Loh, bukan persoalan itu, bro. Alah, kamu merendahkan mereka. Berapa banyak berapa banyak yang mendukung kemudian kegiatan saya ini? Itu dari bukan ukuran, kelompok-kelompok Zuma. garis tinggi di negara ini Itu mendukung bukan ukuran, saya. Zuma. Lah, Anda siapa? Anda siapa? Bukan ukuran. Anda dari mana? Kutanya. Bukan ukuran. Anda dari mana? Anda itu adalah Anda yang mendustakan perwakilan agama siapa? Anda perwakilan siapa? Siapa yang Anda wakili? Loh, banyak orang yang tidak suka siapa? dengan Siapa? Anda itu. Sebutkan. Satu. Banyak. Sebutkan satu. Banyak. Tapi Siapa? yang nyerang ke saya Satu. itu adalah orang atau akun-akun bodong itu. Saya dapat undangan dari Majelis Ulama Indonesia Pusat. Orang-orang Majelis Ulama Pusat, saya berteman dengan mereka. Kamu siapa? Kutanya dulu. Apakah itu ukuran, Zuma, untuk Ukuran menghujat bagi agama saya, orang itu lain? ukuran bagi saya. Aduh, Sekarang kamu salah, siapa? Zuma. Kamu Kamu ini pendek siapa, pikiranmu kalau kutanya? seperti itu. Kamu ini siapa? Itu bukan ukuran. Lalu Bukan kamu punya ukuran, hak Zuma. apa? Kamu Itu punya tidak hak apa sebanding menilai? atas implikasi jelek Kamu terhadap Muslim. siapa? Kamu siapa? Bukan ukuran itu. Ya kamu salah, siapa? keliru. Aku ini ketua pembina apologet Islam Indonesia resmi dari negara. Kau sendiri siapa?
Kau siapa? Negara yang mana, Zuma? Nggak boleh begitu. Kamu bro. siapa? Kamu dilantik siapa? Ya, kamu siapa? Aku tanya. Sekarang saya tanya, kamu dilantik Kamu siapa? Kamu Apakah siapa? kamu Aku tanya dilantik dulu. oleh presiden? Kamu siapa? Aku tanya dulu. Kamu siapa? Loh, kamu siapa kok tanya-tanya? Nah, kamu nggak bisa menjawab. Aku sudah pernah diundang ke Mabes, aku udah pernah Metro Jaya, aku udah di Polda mana-mana saya diundang. Lah kamu siapa? Kamu tahu nggak? Lah kamu Ada yang siapa? namanya Kutanya. Mama Gufron. Ku tanya kau itu siapa? Juga diundang itu Oh, kamu Mama Gufron. dapat gelar kehormatan itu. Oh, Dapat penghargaan, ternyata. bro. Kawan-kawan dia Mama Banyak yang menyayangkan Gufron. atas pernyataan seperti dia. Mama Gufron ternyata teman-teman dia ini baru Maksud tahu. saya, aku kan. Mama Ya sudah Gufron juga teman-teman, diundang. kita tepuk tangan ternyata dia Mama Gufron juga diundang semua. Ya. Mama Gufron juga diundang, ternyata bro. Mama Gufron Dapat teman-teman. penghargaan juga. Oh, kodo. Apakah itu jadi ukuran? Oh, kodo. Aduh. Oh, kodo. Kasihan. Entah dari mana datangnya. Nggak Imam boleh masjid kasihan di sama mana? saya. Hah? Terus kemudian ya Lembaga kasihan dengan mana yang dirimu melantik sendiri. kamu, Zuma? Coba. Kamu sibuk denganku. Kamu sibuk mikirkan aku. Aku sendiri nggak pernah mikirkan kamu. Aku nggak sibuk, Zuma. Lah buktinya kau datang ke sini. Saya ke sini Mengatakan apa? hanya satu. Caramu. Aku tidak setuju. Islam mana yang kau wakili? Oh begini. Lah kamu sendiri wakili siapa? Banyak yang mewakili Ya, siapa? saya. Siapa? Banyak Siapa? yang diwakili saya. Sebutkan satu. Banyak. Masa kamu Mana sebut? satu aja dulu. Satu. Siapa? Banyak, Zuma. Iya, Banyak. banyak. Inilah kau. Kalau cuma hanya bermodalkan title, tapi tidak punya pengalaman, kemudian ya nggak usah banyak ngomong. Mending kau urusin istrimu, ya, daripada Gini aja, kau Zuma. urusin kayak gini-gini. Kau urusin istrimu itu Kamu jawab yang banyak utang. langsung ke debat saja gitu. Kau urusin istrimu yang pinjolnya di mana-mana, nggak usah kupikirkan saya lah. Kan gitu, kawan. Ngomongnya kemana-mana itu. Iya dong, daripada kau pikirkan saya, mending kau pikirkan istrimu yang banyak utang, banyak penagih-penagih Allah, dari Karim. rumah, kan gitu. Saya sudah ngomong, Zuma. Saya itu pengusaha. Nggak usah kasihan sama saya. Kamu itu cari makan dari TikTok ini dengan menghujat agama orang lain. Oh, Anda tuh pengusaha apa? Nggak usah tahu lah. Sekarang saya tanya, coba siapa yang melantik kamu? Coba, siapa yang melantik kamu? Siapa yang melantik kamu jadi ketua apologet? Yayasan saya resmi dari Hukum dan HAM. Loh, saya bisa buat 5 Mana? Apa nama unit perusahaanmu? tiap hari kalau hanya buat yayasan. Apa nama Wallahi. yayasannya? Apa nama Wallahil yayasanmu? azim, Apa saya nama sumpah ya. yayasanmu? Saya Apa nama bisa yayasan? buat 5 yayasan tiap hari. Iya, kalau buat 5 yayasan. lolos enggak? Lolos enggak? Lolos. Barusan saya buat yayasan. Oh, teman-teman, akhirnya dia juga punya yayasan. Loh, iya, itu bukan ukuran, Zuma. Maksudnya abang ini, Bang Suma, tutup yayasanmu biar yayasanku yang cari donasi, gitu ya. Tahuan deh. Dia buka yayasan, berharap donasi, api jadi saingan. Weh, abang, bikin malu be, ketahuan. Ketahuan. Ternyata dia juga ada yayasan. Ada yayasan. Nama yayasannya mungkin si buta mengintip. Orang buta yang mencoba untuk menilai orang, meraba-raba. Ternyata dia punya yayasan, teman-teman. Saya curiga yayasan jompo atau yayasan panti asuhan atau kasih bunda atau kasih ibu. Allahu Akbar, Masya Allah. Saudara yang tadi, siapapun Anda, saya minta maaf membuat Anda tidak nyaman dengan kehadiran saya. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, jangankan musuh dalam selimut, ya, jangankan musuh dalam selimut, musuh yang nyata di depan saja dengan terhunus pedang dan senjata tidak akan pernah menyurutkan langkah saya. Anda menilai metode saya yang saya gunakan, itulah saya. Oke?
Itulah saya. Darah yang mengalir dalam tubuh saya ini tidak bisa Anda dikte, tidak bisa Anda doktrin. Ya, catat itu baik-baik. Sekalipun seluruh umat Islam membelakangi saya akan tetap seperti ini. Ya, jadi percuma aja Anda mencoba untuk menghentikan langkah saya. Sia-sia itu, Bang. Sia-sia. Adalah lebih baik kalau Anda berusaha membesarkan yayasan Anda, ya, daripada Anda sibuk memikirkan saya. Karena saya katakan sekali lagi, udah sering ku katakan, tak akan pernah ada yang bisa menghentikan Bang Suma. Tak akan ada. Oke? Dan orang-orang seperti Anda ini, saya juga tahu Anda ini seperti apa, kelompok-kelompok Anda kayak mana, saya tahu kok. Saya bukannya tidak tahu. Oke kawan? Jadi percuma aja, itu perbuatan sia-sia. Mending kau kembangkan yayasanmu, ya, daripada kau sibuk ngurusin saya. Karena kau tidak akan pernah berhasil menghentikan langkah saya. Dan ingat, dengan kau naik seperti ini, jangan kau pernah bermimpi kau akan mendapatkan citra baik dari masyarakat Islam. Kecuali dari orang-orang kafir. Kalau orang kafir pasti, wah, kau akan dijadikan pahlawan. Orang-orang kafir akan menganggapmu, wah, ada angin segar. Pembenci Islam, pembenci Nabi Muhammad, para penghujat Islam, penghujat Allah, itu menjadikan Anda sebagai pahlawan. Saya jaminkan itu udah pasti. Saya jaminkan itu. Rekaman-rekaman tadi antara kau dengan saya, yang lebih banyak mempostingnya pasti dari kalangan musuh yang membenci Islam. Kenapa? Dengan hadirnya kamu dengan metode kamu ini, mereka merasa ada pahlawan dari Islam sendiri. Selamat kawan, hati-hati berseteru dengan saya tidak ngancam.